Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Mari kita lanjutkan materi kita yang berkaitan dengan fikih. Pembahasan terakhir yaitu berkaitan dengan apa? Dengan waktu-waktu salat, ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita yaitu setelah pembahasan waktu-waktu salat. Di dalam Al-Qur'an disebutkan ada yang namanya as-salatul wusta. Ma makna as-salatul wusta? Apa yang dimaksud dengan as-salatul wusta ini? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Hafizu. Apa yang maksudnya hafizu? Jagalah terhadap salat-salat semuanya, was salatil wusta, dan juga salat al-wusta. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita menjaga salat-salat semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala khususkan yaitu as-salatul wusta. Apa maksudnya? Yaitu as-salatul wusta ini berarti apa? Memiliki keutamaan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan salat wusta setelah Allah menyebutkan salat, ya. Jadi di sini ada keutamaan salat al-wusta. Karena setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita menjaga salat-salat yang ada, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar menjaga salat al-wusta. Ya. Apa yang dimaksud dengan as-salatul wusta? Maka di sini ada tafsiran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa as-salatul wusta adalah salatul asr. Bahwa salatul wusta adalah salat asar. Maka di sini salat asar memiliki kedudukan yang penting karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salat asar ini setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita menjaga salat-salat. Hafizu 'ala salawati was salatul wusta. Jagalah salat-salat dan juga jagalah salat al-wusta. Maka di sini Ali radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul ahzab, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari al-ahzab, pada hari peperangan al-ahzab. Apa yang disebutkan dan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaghaluna 'anis salatil wusta salatil asr. Mereka menyibukkan kita, ya, mereka yaitu siapa? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang memerangi kaum muslimin. Mereka menyibukkan kita dari salat al-wusta. Lalu Nabi SAW mengatakan as-salatil asr, yaitu salat al-asr. Bahwa salat wusta adalah salat al-asr. Lalu Nabi SAW mendoakan mereka yaitu orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin ini dengan doa keburukan, yaitu dengan doanya mala Allahu buyutahum wa quburahum nara. Semoga Allah
memasukkan ke dalam rumah-rumah mereka dan juga kepada kuburan-kuburan mereka, Allah masukkan apa? An-nar, yaitu neraka, yaitu api. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan as-salat al-wusta, yaitu salatul asr. Sebagaimana perkataan Nabi, syaghaluna 'anis salatil wusta salatil asr. Mereka menyibukkan kita dari salat al-wusta, yaitu salat al-asr. Ya. Jadi dari sini kita ketahui bahwa ayat-ayat Al-Qur'an, ya, sebagiannya ditafsirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ayat Al-Qur'an yaitu ditafsirkan oleh perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita katakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling tahu terhadap isi Al-Qur'an. Karena Nabi kita adalah orang yang dibina dan dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an turun melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah orang yang paling paham, orang yang paling tahu terhadap isi kandungan dari Al-Qur'an. Ya. Maka di antara tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini adalah di antaranya adalah apa? Untuk menjelaskan Al-Qur'an ini kepada manusia. Untuk menjelaskan Al-Qur'an ini kepada manusia. Kalau misalkan kita berbicara tentang tafsir, ya. Kenapa saya sampaikan? Karena ada sebagian orang-orang yang apa? Bermudah-mudahan, ya, di dalam menafsirkan Al-Qur'an. Ada orang yang menafsirkan Al-Qur'an, mereka lancang, mereka berani menafsirkan Al-Qur'an dengan sebatas apa? Akal mereka saja. Mereka berani menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan pemahaman kelompoknya saja. Maka ini tidak dibenarkan dalam Islam. Ya. Para ulama telah menulis, ya, bagaimana tata cara kita menafsirkan Al-Qur'an. Kalau misalnya kita mau bahas, ya di situ ada satu kitab yang ditulis oleh para ulama, yaitu kitabnya Usulun fit Tafsir, yaitu usul-usul, asas-asas dalam menafsirkan. Ada pembahasan-pembahasan di sana. Di antara pembahasannya adalah apa? Yaitu al-marji fit tafsir Al-Qur'an. Yaitu apa? Rujukan di dalam menafsirkan Al-Qur'an. Apa rujukannya? Apakah boleh seseorang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yunya semata? Tidak boleh. Bahkan ini diharamkan. Bahkan ini diharamkan. Nabi SAW bersabda, "Man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berbicara tentang Al-Quran dan ra'yunya semata dan pemikirannya semata, maka kata Nabi apa? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaknya dia siapkan tempat duduknya di neraka. Mungkin secara singkat, ya, saya akan sampaikan marja', yaitu apa? Rujukan dalam menafsirkan Al-Quran. Bahwa yang pertama adalah apa? Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lainnya. Ya. Yang kedua, ayat Al-Quran ditafsirkan dengan sabda Nabi SAW. Yang mana Nabi SAW adalah orang yang paling paham terhadap isi kandungan Al-Quran, manusia yang paling paham. Ya, tentunya setelah Allah, karena Allah yang paling tahu dan paling Allah lah yang berbicara. Inilah kalam Allah dan Allah yang paling paham terhadap isi kandungan Al-Quran. Setelah itu Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga, Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan sahabat. Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan sahabat. Karena para sahabat mereka adalah manusia-manusia yang paling utama, manusia-manusia yang paling baik, manusia-manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul. Ya. Yang mana mereka dipuji oleh Allah dan dipuji juga oleh Rasulullah bahwa mereka adalah umat yang terbaik. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah manusia yang terbaik. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat
Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Siapa kuntum di sini? Kalian siapa di sini ketika turunnya Al-Qur'an? Para sahabat. Mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Apa? Kuntum khaira ummah, sebaik-baik umat. Ya. Dan pujian Allah ini sejalan dengan pujian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah pada masaku. Siapa orang-orang yang semasa Nabi? Para sahabat. Yaitu para sahabat, mereka adalah manusia terbaik, tentunya setelah para nabi dan para rasul. Ya. Maka inilah agama yang kita pegang, inilah agama yang kita yakini, yaitu agama yang mana Nabi dan para sahabat berada di atasnya, agama orisinil yang belum ada kebid'ahan seperti Khawarij, Syiah dan yang lainnya masuk ke dalam ajaran Islam. Inilah Islam yang asli, yang benar, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh para sahabat. Ya. Yang keempat, Al-Quran ditafsirkan dengan kalam at-tabi'in dan perkataan tabi'in. Tabi'in mereka adalah murid-muridnya sahabat. Ya. Yang keempat, dan yang kelima, yang terakhir, Al-Quran ditafsirkan secara bahasa. Al-Quran ditafsirkan secara bahasa apa? Maksudnya bahasa Arab. Ya. Jadi kalau ada tafsiran Al-Quran secara bahasa yang menyelisihi tafsiran dari Nabi kita Muhammad SAW, maka yang kita yaitu untuk jamaah maksudnya, maka jawabannya dibolehkan, bahkan disunnahkan, ya. Di sini pembahasannya adalah istihbabul ibrad bil-zuhri fi syiddatil har. Disunnahkan al-ibrad, disunnahkan untuk apa? Mendinginkan, ya, atau menunggu dingin pada waktu zuhur fi syiddatil har, ketika cuaca sangat panas. Ya. Apalagi kalau misalkan di Arab, ya. Bahkan kalau musim panas bisa sampai ya lebih dari 40 derajat. Bahkan bisa sampai 50 derajat, ini sangat panas sekali. Apalagi zaman Nabi itu enggak ada AC, ya. Maka kalau cuaca sangat panas sekali, maka boleh diundur agar apa? Agak teduh, enggak terlalu panas. Sebagaimana ini terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza shtaddal har fabridu bis salah, fa inna shiddatal har min fahi jahannam." Ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shtaddal har, jika panas itu sangat panas, jika terjadi sangat panas di siang hari, fabridu bis shalah, maka hendaknya dinginkan di waktu salat. Maka hendaknya apa? Bahasa-bahasanya, maka hendaknya diundur waktunya agar cuacanya agak dingin, agar tidak sangat panas sekali. Fa inna shiddatal har min fahi jahannam, karena panas yang sangat panas sekali itu dari uap neraka. Ya. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini waktu keadaan sangat panas. Akan tetapi kalau misalkan keadaannya tidak sangat panas atau panas yang biasa, ya, apalagi di dalamnya ada AC, maka yang disunnahkan adalah apa? Taqdim, yaitu mempercepat,
yaitu di awal waktu salatnya. Ya. Istihbabu taqdimudz zuhri fi awal waqti fi ghairi syiddatil har. Disunnahkan ya, melakukan salat zuhur di awal waktu kalau waktunya tidak sangat panas. Di sini sebutnya syiddah. Syiddah itu sangat panas. Syiddatil har. Kalau panas biasa maka sunahkannya apa? Di awal waktu. Apalagi kalau dingin, ya. Di sini yang disunahkan untuk diakhirkan itu apa? Ketika sangat panas. Ketika sangat panas. Adapun ketika tidak sangat panas, ya, maka sunnahnya adalah apa? Dilakukan salat zuhur tersebut di awal waktu. Ya. Sebagaimana hadisnya diriwayatkan dari Jabir bin Samurah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra idza dahatat asy-syams. Yaitu dari Jabir bin Samurah, dia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur ketika matahari itu apa? Matahari itu apa namanya? Tergelincir. Apa itu tergelincir? Apa maknanya tergelincir? Ya. Di sana kan matahari terbit dari mana? Timur ke barat, ya kan? Nah, kan matahari kalau misalkan zuhur itu kan di tengah-tengah dulu. Apa maksudnya tergelincir? Tergelincir sedikit. Nah, udah tengah-tengah sedikit ke arah barat, ya. Itu namanya tergelincir. Nah, ketika tergelincir itu itulah waktu salat zuhur. Sebagaimana sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, ya. Ini ya asalnya seseorang itu apa? Asalnya seluruh salat bahkan yang diutamakan adalah salat pada waktunya. As-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Bahkan disunahkan yang paling utama adalah apa? Di awal waktu. Kecuali tadi kalau misalkan sangat panas boleh diundur. Selanjutnya, istihbab at-tabkir bil 'asr. Disunahkan ya cepat-cepat dalam salat asar. Ya, ini juga sama di awal waktu juga. Ya. Dalilnya adalah an Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-'asr wasyamsu murtafi'atun hayyah. Yaitu bahwa Anas radhiyallahu anhu di sini menceritakan bahwa Rasulullah SAW dahulu saat asar, yaitu apa? Wasyamsu murtafi'ah hayyah, apa? Sedangkan matahari dalam keadaan apa? Masih tinggi. Berarti kalau masih tinggi berarti di awal waktu, ya kan? Ya. Kapan waktu asar kemarin? Ketika apa? Bayangan sama dengan benda, ya kan? Nah, itu waktu asar kemarin. Jadi masih tinggi, ya. Jadi ketika masih asar di awal-awal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat asar. Nah, selanjutnya, sebagaimana sudah kita sampaikan tadi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan salat asar ini adalah apa? Nabi SAW menafsirkan dari salat al-wusta. Ada keutamaan tadi salat al-wusta, ya enggak? Hafidhu ala salawati wa salatul wusta. Jagalah salat-salat dan salat wusta. Kan sebenarnya jagalah salat-salat semuanya sudah cukup, ya enggak? Ditambah as-salatul wusta. Berarti apa? Ada keutamaan as-salatul wusta di sini. Dan Nabi SAW menyebutkan apa? Bahwa salatul wusta adalah salat al-asr tadi. Ya. Bahwa ada keutamaan bagi salat asar ini. Lalu bagaimana keadaan orang yang ketinggalan salat asar ini? Berarti dia berdosa.
dosa yang besar. Bagaimana dosanya ini? Itsmu man fatatu salatul asr, yaitu dosa bagi orang yang ketinggalan dari salat asar. Yaitu dalilnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, alladzi tafutuhu salatul asri ka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Ya. Nabi SAW bersabda, orang yang ketinggalan salat asar seolah-olah apa? Berkurang keluarganya dan juga hartanya. Ya. Dalam riwayat yang lainnya, Nabi SAW menyebutkan dari Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan salat asar, maka amalannya sudah terhapus, amalannya akan hilang. Ya. Ya. Itu bagi orang yang meninggalkan salat asar. Ya. Lalu bagaimana orang yang dia masih salat asar, akan tapi apa? Dia akhirkan sampai matahari itu menjadi kuning, ya, sampai misalkan agak mau tenggelam, maka bagaimana? Boleh nggak seperti itu? Ini berdosa. Orang yang sengaja mengakhirkan waktu salat asar sampai apa waktunya tersebut, atau ketika dia mau salat tersebut apa? Matahari sudah apa? Sudah ke bawah, ya. Matahari sudah menguning, maka bagaimana? Maka ini berdosa. Lihat, salat asar diakhirkan saja waktunya berdosa. Itsmu man akharaha ilal isfirar, yaitu dosa bagi orang yang mengakhirkan waktu salat asar ini sampai matahari itu menguning, ya, sampai mau terbenam. Maka bagaimana? An Anas radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yaitu apa? Rasulullah SAW di sini menjelaskan apa? Tilka salatul munafiq. Itu adalah salatnya orang munafik. Itu adalah salatnya orang munafik. Ya. Itu adalah salatnya orang munafik. Apa seorang munafik? Munafik asalnya adalah munafik i'tiqadi. Berarti adalah apa? Orang kafir yang pura-pura masuk Islam. Ya. Itulah salatnya orang munafik. Apa kata Nabi? Yajlisu yarqubu syamsa hatta idza kana baina qarni syaitan qama. Yaitu dia duduk, dia menunggu sampai matahari, ketika matahari itu berada di dua tanduk setan, yaitu ketika mau terbenam, qama, baru dia berdiri untuk salat. Bahkan salatnya disebutkan oleh Nabi apa? Fanaqaraha arba'an. Dia apa? Salatnya jangan cepat, seperti apa? Seperti burung mematuk gitu. Salatnya cepat. Dia salat 4 rakaat, akan tapi dengan salat yang sangat cepat. La yadhkurullaha illa qalila. Dan orang munafik ini dia tidaklah berzikir, tidaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Ya. Itu tentang salat asar tadi. Ya. Mungkin saya ulangi ya tadi tentang salat zuhur. Tadi kalau misalkan sangat panas, maka sunnahnya diakhirkan, nunggu sampai apa? Agak dingin. Adapun kalau enggak terlalu panas, maka sunnahnya adalah di awal waktu. Adapun salat asar adalah apa? Sunnahnya di awal waktu. Diakhirkan saja berdosa, apalagi sampai ditinggalkan salat asar ini tadi, ya kan?
Balasannya apa tadi? Ada yang mengatakan berkurang hartanya dan juga keluarganya. Dan yang kedua adalah apa? Nabi SAW menyebutkan faqad habita amaluhu, yaitu amal-amalannya akan hilang. Kita lanjutkan, yaitu salat al-maghrib. Kalau salat maghrib, yaitu disunnahkan untuk dilakukan di awal waktu dan dimakruhkan mengakhirkannya. Istihbabu ta'jil al-maghrib wa karahatu ta'khiriha. Disunahkan apa? Ta'jil itu bersegera ya. Nah, disunahkan menyegerakan waktu maghrib atau menyegerakan salat maghrib, dan dimakruhkan untuk mengakhirkannya. Dalilnya adalah dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "La tazalu ummati bi khairin aw 'alal fitrah ma lam yu'akhir al-maghrib hatta tashabikan nujum." Ya. Nabi SAW bersabda, "La tazalu ummati bi khairin." Akan senantiasa umatku berada dalam kebaikan, atau akan senantiasa umatku berada dalam fitrah malam yuakhir al-maghrib, selama mereka tidak mengakhirkan waktu maghrib. Hatta tasyabikan nujum, sampai bintang-bintang itu terlihat, yaitu sampai malam ya. Jadi di sini disunnahkan untuk apa? Menyegerakan salat maghrib di awal waktu. Dan dalil yang lainnya, an Salam bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli maghrib idza gharabat asy-syamsu wa tawaras bil hijab. Bahwa di sini Salam bin Al-Aqwa bahwa dia menyebutkan Nabi SAW ketika salat maghrib, yaitu ketika gharabat asy-syamsu. Apa gharabat asy-syamsu? Ketika matahari terbenam. Ya, ketika matahari terbenam, lalu Nabi SAW salat, berarti apa? Salatnya di awal waktu maghrib. Ya. Adapun salat isya selanjutnya, maka bagaimana dengan salat isya? Nah, adapun salat isya, yaitu sunnahnya adalah apa? Diakhirkan. Sunnahnya diakhirkan. Kalau bisa, kalau masyarakatnya mau diakhirkan sholat isya ini apa? Maksudnya jamaah, bukan sendiri-sendiri, ya kan? Ya. Sunnahnya adalah apa? Diakhirkan. Ini perhatikan, ya, ini sunnah. Yang kita bahas sunnah dan makruh, bukan wajib. Paham ya di sini ya? Nah, sunnah. Disunnahkan diakhirkan isya, Ustaz. Karena diakhirkan isya, berarti sholat isya nanti aja. Enggak seperti itu ya. Kita lihat masyarakatnya. Apakah mereka setuju, ya kan? Diakhirkan waktu sholat isya'nya. Paham sini ya? Ya. Istihbab ta'khiril isya' ma lam takun masyaqqah. Disunnahkan mengakhirkan waktu sholat isya' selama tidak apa? Tidak ada kesulitan. Kalau tidak menyulitkan, maka sunnahnya isya itu apa? Diakhirkan waktunya. Ya. Yaitu sholatnya diakhirkan. Akan tapi kalau misalkan itu membuat berat masyarakat, maka hendaknya di awal waktu, ya kan? Karena sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Kata Nabi apa? Sholatul jamaah afdal min sholatil fardh bisab'in wa 'ishrina darajah. Bahwa sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Dan berapa ganjaran? 27 ganjaran. Dalam riwayat yang lain 25 ganjarannya. Ya. Di sini dalil tentang disunahkan mengakhirkan salat isya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha, yang mana dia berkata, "Ataman Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin." Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Mengakhirkan pada satu malam, yaitu mengakhirkan waktu isya. Hatta dhahaba amatul lail, sampai malam sekali, ya, sampai malam sekali. Hatta nama ahlul masjid, sampai orang-orang yang ada di masjid mereka tidur.
Yaitu siapa? Orang-orang yang ada di masjid. Para sahabat ngapain tidur? Nunggu Nabi. Kan habis azan ya kan, nunggu Nabi ini. Karena Nabi adalah apa? Imam. Ya. Tsumma kharaja, kemudian Nabi SAW keluar dari rumahnya maksudnya. Fasalla, lalu Nabi SAW salat ya di masjid. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan ketika Nabi SAW mengakhirkan salat Isya ini, lalu setelah salat Nabi SAW mengatakan, innahu lawaqtuha laula an asyqa ala ummati. Ini adalah waktunya. Ini malam-malam kayak gini, ini waktunya untuk salat Isya. Akan tapi kata Nabi apa? Laula an asyqa ala ummati. Kalau apa? Tidak memberatkan umatku. Paham sini ya? Jadi Nabi itu sangat-sangat menginginkan kemudahan kepada umatnya. Ya. Sangat-sangat menginginkan kemudahan kepada umatnya. Ya, kita ketahui bahwa salat aja awalnya berapa? 50 rakaat. Bahwa Nabi SAW bolak-balik menemui Allah Subhanahu wa taala agar salatnya berapa? Jadi 5 kali atau 5 waktu, ya enggak? Kenapa seperti ini? Karena Nabi SAW sayang sekali sama umatnya. Ya. Maka Allah sebutkan ya bahwa Nabi SAW sangat sayang, yaitu apa? Bil mu'minina raufur rahim. Ya. Azizun 'alaikum ma'anittum, yaitu sangat berat apa yang menyusahkan kalian. Nabi itu sangat berat kalau ada hal yang menyusahkan kita. Nabi itu sangat bil mu'minin raufur rahim, sangat sayang kepada kaum mukminin. Ya. Kita kasih contoh yang lainnya bahwa tentang salat juga ya, bahwa salat tarawih sudah ada waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekitar kurang lebih 3 malam, ya. Jadi Nabi SAW salat malam ya ketika Ramadan, ada sahabat yang ikut. Malam kedua sahabat tambah lagi. Malam ketiga sahabat tambah lagi, ya kan? Sehingga apa? Banyak salat malam ketika itu. Lalu malam keempatnya Nabi enggak keluar. Kenapa Nabi enggak keluar? Nabi takut nanti salat tarawih ini diwajibkan. Kenapa seperti itu? Karena kalau salat tarawih diwajibkan akan memberatkan umatnya. Pahamnya di sini ya? Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di sini Nabi SAW mengatakan innahu lawaqtuha laula nasyqa ummati. Kalau tidak memberatkan umatku, ini waktunya nih. Ya, agak malam. Ya. Ya. Selanjutnya ya. Karahatun naumi qablahu wal hadits ba'daha li ghairi maslahah. Ya. Waktu Isya ini yaitu dimakruhkan tidur sebelum Isya dan juga apa? Berbicara setelah salat Isya. Ngobrol-ngobrol setelah salat Isya. Akan tapi apa? Li ghairi maslahah, kalau enggak ada maslahat. Ya. Kalau enggak ada maslahat. Jadi sunnahnya ya, atau misalkan tadi apa? Dimakruhkan. Yang pertama apa? Sebelum salat Isya dimakruhkan tidur sebelum salat Isya. Kalau setelah salat Isya apa? Dimakruhkan berbicara atau berbincang-bincang, ngobrol. Ya. Kecuali kalau ada maslahatnya. Apa maslahatnya? Berbicara tentang agama, ya kan? Atau apa? Berbicara tentang suami dan istri, ya kan? Bersama keluarga, ini ada maslahatnya. Paham istri ya? Nah. Maka adapun berbicara yang mana di sana tidak ada maslahatnya, maka di sini makruh. Perhatikan, ini makruh. Bukan berarti haram. Paham istri ya? Makruh. Berarti apa? Sebaiknya kita tinggalkan. Kalau tidak ada maslahat, maka di sini tambahkan apa? Kalau tidak ada maslahat. Dalilnya dari Abi Barzah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u an-nawma qabla al-isya wal haditha ba'daha. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrah, membenci tidur sebelum Isya dan juga berbicara setelah Isya.
Ustaz, iya kalau tidur sebelum Isya iya bisa, Ustaz. Kalau berbicara setelah Isya, bukankah Nabi juga berbicara tentang istrinya? Iya, berbicara juga dengan istrinya. Kalau ada maslahat, ya kan? Masa dengan istri, dengan keluarga enggak berbicara? Paham sini ya? Di sini adalah apa? Berbicara yang tidak ada maslahatnya. Maka kajian-kajian juga ada yang setelah Isya, yaitu apa? Ada maslahat. Paham sini ya? Apalagi di lingkungan sini banyak orang-orang yang kerja di pabrik. Maka mereka ada waktu kajiannya itu apa? Waktunya malam. Paham sini ya? Selanjutnya hadis yang lainnya, yaitu dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, nadharna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin hatta kana syatral lail yablughuhu fajaa fa sallalana thumma khatabana faqala ala innan nasa qad sallu thumma raqadu wa innakum lam tazalu fi salatin man tadartumus salah. Jadi Nabi SAW, dari Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kami menunggu Nabi SAW pada satu malam sampai ketika pertengahan malam, ya, maka Nabi SAW datang dan sholat bersama kita. Kemudian Nabi apa? Nabi berpidato kepada kita dan mengatakan, katakanlah, innan nasa qad sallu tsumma raqadu. Yaitu di sini apa? Nabi SAW datangnya sholatnya berarti apa? Malam-malam, ya kan? Ketika sudah setengah malam tuh, baru sholat bersama para sahabat. Setelah itu Nabi SAW berpidato, berkhutbah, bukan khutbah Jumat ya di sini. Nabi SAW berkhutbah, berpidato di sini dan mengatakan apa? Ala innan nasa qad sallu tsumma raqadu. Katakanlah bahwa manusia mereka sudah salat kemudian mereka tidur. Wa innakum lam tazalu fi salatin man tadartumus salah. Dan sungguhnya kalian akan senantiasa berada dalam salat selama kalian apa? Menunggu salat. Ini menunjukkan keutamaan orang yang menunggu sholat di masjid, ya. Kan tadi apa? Sahabat mereka menunggu Nabi SAW di masjid, ya kan, ketika Isya, sampai Nabi SAW keluar untuk sholat bersama mereka. Apa keutamaannya? Kata Nabi SAW, wa innakum lam tazalu fi salatin man tadartumus salah. Sungguhnya kalian akan senantiasa berada dalam sholat selama kalian menunggu sholat. Jadi kalau misalkan nunggu imam masih lama, ya sabar, ya. Itu apa? Kita terus berada dalam apa? Berada dalam sholat. Itu apa? Ganjarannya, ya, ya. Nah, waktunya adzan 2 menit lagi, ya. Kita lanjutkan. Istihbabut tabkir bis subhi fi awal waqtiha. Disunahkan bersegera dalam salat subuh. Yaitu salat subuh sunahnya apa? Di awal waktu. Wa huwa taghlis, ya. Ya. Jadi subuh itu sunahnya di awal waktu. Ya, yaitu waktunya apa? Waktunya ketika terbit fajar, ya. Fajar itu disebutkan para ulama ada 2, yaitu ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar kadzib itu dia seperti ini ya, lurus dari bawah ke atas. Itu fajar kadzib. Kalau fajar shadiq itu apa? Putihnya itu seperti ini, ya, melintang. Itu namanya apa? Fajar shadiq. Maka ya, waktunya salat subuh ini ketika ada apa? Putih-putih apa? Seperti ini ya. Itu namanya fajar shadiq. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata,
kunna nisa'al mu'minat yashhadna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-fajr. Kami adalah wanita-wanita mukminat yang mana kami yang menyaksikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat fajar, yaitu kami juga salat fajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di sini bagi para wanita yang ingin salat ke masjid, maka suaminya tidak boleh melarangnya. Akan tetapi salat wanita di rumah itu apa? Lebih baik baginya, lebih utama baginya. Akan tapi kalau misalnya pengen di masjid, maka apa? Tidak boleh dilarang. Karena sahabiat juga sebagian dari mereka apa? Ada yang salat di masjid ini bersama Rasulullah SAW dalam masjid. Matalafi'atin bimurutihinna, itu apa? Mereka memakai baju yang apa? Hitam dan enggak kelihatan, ya. Tsumma yanqalibna ila buyutihinna hina yaqdina shalah. Kemudian mereka para wanita ini mereka pulang ke rumah-rumah mereka ketika sudah selesai salat. Fala ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui wanita ini siapa ini wanita ini, dikarenakan masih gelap. Ya. Jadi para sahabat nggak tahu itu siapa yang salat bersama Nabi SAW bersama para sahabat di masjid. Ya. Jadi inilah ya, bagi para wanita yang ingin sholat di masjid maka boleh, ya. Akan tapi apa? Hendaknya dijaga auratnya dan juga tidak memancing fitnah. Mungkin azan dulu ya. Qulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata yakunu mudrikan lil waqti. Kapan seseorang ya disebut dia mendapatkan waktu untuk salat? Itu apa maksudnya? Kapan seseorang itu dianggap dia mendapatkan waktu untuk salat? Ya. Kapan seorang mendapatkan waktu untuk salat? Misalkan seseorang salat apa? Nah, ini sengaja ya, misalkan ada seorang sengaja dia salatnya salat apa? Subuh. Dia sengaja mengakhirkan salat subuh sampai mau terbenam matahari. Lalu ketika dia baru salat Allahu Akbar sudah maksudnya mau terbit matahari ya. Ketika dia Allahu Akbar terbit matahari, maka bagaimana? Begitu juga misalkan contoh yang lainnya. Seseorang salat zuhur, dia sengaja tuh mengakhirkannya sampai asar atau mendekati waktu asar. Ketika dia baru salat Allahu Akbar, lalu tiba-tiba apa? Adzan waktu asar, maka bagaimana ini? Kapan seseorang disebut mendapatkan waktu tersebut tadi? Kapan seseorang disebut mendapatkan waktu subuh? Ataupun kapan seseorang disebut mendapatkan waktu zuhur tadi ketika mepet sama asar, ya? Kapan? Ya. Maka di sini disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka minas subhi rak'atan qabla an tatlu'a syamsu faqad adraka subha." Siapa yang mendapatkan dari salat subuh tersebut satu rakaat saja salat subuh sebelum matahari terbit, maka dia sudah mendapatkan waktu subuh. Apa maksudnya? Lanjutkan. Sudah dapat nih satu rakaat, matahari terbit, lanjutkan rakaat yang kedua, dia mendapatkan waktu subuh. Ya. Tadi salat zuhur juga sudah mepet sama asar nih, ya. Sudah mepet waktu asar, dia salat zuhur, udah satu rakaat, lalu tiba-tiba adzan asar, maka dia mendapatkan waktu zuhur. Paham? Karena sudah mendapatkan satu rakaat. Lanjutkan maksudnya, bukan satu rakaat doang ya.
Lanjutannya Nabi SAW mengatakan, "Wa man adraka rak'atan minal asri qabla an taghruba syams, faqad adrakal asra." Dan siapa yang salat asar, atau siapa yang mendapatkan satu rakaat salat asar sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapatkan salat asar. Jadi intinya satu rakaat. Ya. Seperti maghrib dan isya. Saat maghrib sudah satu rakaat, adzan isya, maka dia telah mendapatkan salat maghrib. Walaysa hadzal hukmu khasan bis-subhi wal 'asri wa innama huwa 'amun fi kulli shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di sini yaitu apa? Contohnya salat subuh dan juga contohnya salat asar. Kalau ada seseorang mendapatkan satu rakaat salat subuh sebelum matahari terbit, maka dia mendapatkan salat subuh. Kalau seseorang mendapatkan satu salat asar sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapatkan salat asar. Ini bukan khusus bagi salat subuh ataupun salat asar, akan tapi pada semua salat. Akan tapi yang contoh oleh Nabi SAW adalah apa? Salat subuh dan salat asar. Dalam riwayat yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Man adraka rak'atan minas shalah faqad adrakas shalah." Siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat, maka dia telah mendapatkan salat. Siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat, maka dia telah mendapatkan salat. Ya. Ya. Nah, ini juga kalau misalkan kita contohkan, aplikasikan, misalkan apa? Ke salat Jumat. Kalau salat Jumat kan kita ketahui bahwa salat Jumat itu 2 rakaat, ya kan? Kalau ada orang yang tidak salat Jumat karena uzur mungkin, ya, maka dia ketinggalan salat Jumat, maka salatnya berapa rakaat? Maka salatnya 4 rakaat salat zuhur. Paham sini ya? Nah, ya, kalau ada seorang misalkan ketiduran, ya kan? Nah, enggak Jumatan, berarti apa? Dia salatnya salat zuhur 4 rakaat. Nah, lalu ada kejadian nih. Seseorang dia mendapatkan ketinggalan nih salatnya. Dia mendapatkan imam di rakaat kedua. Berarti apa? Dia salatnya mendapatkan 1 rakaat, ya enggak? Kalau dia mendapatkan 1 rakaat, berarti apa? Dia salat tambah 1 lagi. Karena dia mendapatkan waktu Jumat. Paham sini ya? Kalau dia tidak mendapatkan 1 rakaat, misalkan dia datang, ternyata apa? Imam itu sudah tahiyat akhir, dia ikut tahiyat akhir. Akan tapi apa? Dia lanjut lagi salatnya 4 rakaat. Kenapa? Karena dia belum mendapatkan 1 rakaat. Paham sini ya? Jadi kalau misalkan Jumatan seperti itu ya. Jadi kalau yang terakhir atau yang ketinggalan Jumatan, nah, salatnya maka dilihat. Kalau mendapatkan 1 rakaat, maka tambah 1 lagi. Kalau tidak mendapatkan 1 rakaat, ya masbuk, misalkan berada di rakaat terakhir dan dalam keadaan tahiyat akhir, maka dia ikut bersama imam tahiyat akhir. Akan tapi ketika dia melanjutkan salat, maka dia salatnya 4 rakaat. Karena dia belum mendapatkan 1 rakaat. Karena di sini Nabi SAW mengatakan, "Man adraka rak'atan minas shalah faqad adrakas shalah." Siapa yang mendapatkan satu rakaat dalam salat, maka dia telah mendapatkan salat. Selanjutnya pembahasannya adalah qada'ul fawaid. Ya, mengqada salat-salat yang tertinggal, mengqada salat-salat yang tertinggal, terluput. Ya. Apa contohnya? Misalkan ketiduran. Apa contohnya? Yaitu lupa, ya kan? Ada nggak orang yang lupa? Ada. Bahkan saya juga pernah salat itu lupa, ya. Saya pernah salat, kalau nggak salah salat asar dulu lupa. Ingatnya asar berikutnya. Maka bagaimana? Maka salat ketika ingat.
ingat. Walaupun misalkan sudah berlalu 1 hari, berarti salat asarnya 2 kali itu. Ya. Salat asar yang asli ketika itu dan juga salat asar qadha karena lupa kemarin. Ya. Atau tidur, misalkan salat subuh ketiduran, ya kan? Maka qadha salatnya. Bangunnya misalnya jam berapa? Jam 7. Oh, jam 7 baru bangun. Kenapa? Karena kecapean dan yang lainnya dan tidak disengaja. Maka salat ketika itu jam 7. Ya. Mana dalilnya? Yaitu dalil dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya salatan aw nama anha fa kaffaratuha ay yusalliha idza dzakaraha." Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang lupa salat, siapa yang lupa salat atau ketiduran tentang salat ini atau terhadap salat, maka kafaratnya apa? Membebaskannya bagaimana? Yaitu ayyusalliha idza dzakara, maka hendaknya dia salat ketika dia ingat. Ya, ketika dia ingat dia salat. Ketika dia sudah bangun dia salat. Ya. Nah, di sini ada pembahasan yang lainnya. Bagaimana keadaan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja? Ya. Bagaimana hukumnya dengan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja? Fulan, kenapa tadi nggak sholat zuhur? Tadi saya sengaja nggak sholat, sekarang saya mau qadha nih di waktu asar, boleh apa enggak? Nah, ya. Saat saya sekarang lagi sibuk nih, ya kan, ntar aja sholatnya di qadha, maka boleh apa enggak seperti ini? Nah, maka hal yuqda man taraka shalah amdan hatta kharaja waqtuha, apakah orang yang meninggalkan salat dengan sengaja sampai habis waktunya, sampai keluar dari waktunya waktu salat tersebut, apakah diqadha apa enggak salatnya? Ya, waktu salat zuhur sampai asar dia sengaja tinggalkan, ya. Boleh enggak dia qadha salat zuhur tersebut? Misalkan qadhanya di waktu asar atau qadhanya besoknya lagi, ya kan? Boleh nggak seperti itu? Maka di sini perkataan atau pendapat yang benar, wallahu alam. Ya, di sini lihat